sama-sama tunduk kepala. Bapa kami yang di sorga, kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu. Dengar, Bu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak Engkau telah memberi kesempatan kepada kami pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Buguan untuk kami semua. Biarlah Engkau kirim Roh-Mu yang suci untuk berbicara dengan kami. Bukanlah hati kami supaya pesan itu dapat diterima. Ya Bapa, kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu, ampun dosa kami, dengan nama Yesus penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Femi. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Yobuguan. Silakan Pak Yobuguan. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Baik, saudara sekalian, selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi bagi saudara sekalian. Puji Tuhan, setelah kita tidak berjumpa 2 minggu, Tuhan berikan kita kesempatan kembali untuk belajar Alkitab. Nah, mulai saat ini saya berencana untuk mari kita memasuki sebuah seri pelajaran baru, yaitu khotbah di atas bukit. Ya, bila mana saudara ada usulan topik, saudara boleh juga sampaikan kepada saya. Baik, dan saya menganggap bahwa seri pelajaran khotbah di atas bukit adalah sebuah pelajaran yang sangat penting dan dianggap biasa sehingga tidak banyak dikupas. Itu sebabnya saya pikir bagus kita balik lagi ya kepada hal-hal yang basic dengan iman kita. Walaupun basic, tetapi kita percaya bahwa semua ajaran Yesus mempunyai kedalaman makna yang sangat dalam. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar 8 ucapan bahagia dari Yesus. Dan izinkan saya untuk share screen, setelah itu kita diskusi seperti biasa. Baik, saya share screen. Oke, saya harap ini sudah muncul ya. Baik, kita akan belajar 8 ucapan bahagia, tapi bagian yang pertama ya. Jadi saya tidak sekaligus bahas 8 ucapan bahagia ini. Kita akan bahas bagian yang awal atau fondasi dari 8 ucapan bahagia ini. Supaya apa? Supaya kita belajarnya bertahap dan mengerti lebih dalam. Baik, outline pelajaran yang saya siapkan adalah kita akan belajar memahami 8 ucapan bahagia. Bagian pertama ini dengan belajar latar belakang dari khotbah di atas bukit. Dan yang kedua, kita akan belajar 8 ucapan bahagia Yesus yang terkenal itu. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari hanya bagian fondasi dari 8 ucapan bahagia ini. Dan yang keempat, kita akan ambil aplikasi ya buat hidup kita. Baik, kita akan belajar latar belakang khotbah di atas bukit. Matius 5, 6, dan 7. Nah, ini adalah seri khotbah Yesus yang paling lengkap yang pernah dicatat dalam Injil, yaitu Matius 5, 6, dan 7, 3 pasal. Yesus kebanyakan pengajarannya menjawab pertanyaan atau menghadapi pencobaan atau ujian-ujian, kritikan-kritikan sehingga dia memberikan pengajaran. Jarang sekali Yesus khotbahnya, pengajarannya dicatat secara lengkap. Itu sebabnya Matius 5, 6, 7 adalah inisiatif Yesus untuk mengajar. Kalau begitu, kita harus menganggap bahwa Matius 5, 6, 7 adalah khotbah yang ingin Yesus sampaikan kepada kita. Dan untuk Matius 5, 6, 7 ini kita akan beberapa kali pertemuan untuk memperdalam ini ya. Dan khotbah yang terkenal ini disebut khotbah di atas bukit. Dan bukit yang dimaksud, ya menurut penelitian itu kemungkinan sekitar bukit di Danau Galilea. Tempat yang tidak terkenal.
Nah, kita perlu tahu bahwa Yesus kepada siapa berkhotbah tentang khotbah di atas bukit ini. Di dalam Matius 5 ayat 1 dan 2 dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, ya datanglah murid-muridnya kepadanya, maka Yesus pun mulai mengajar dan berkata kepada mereka, katanya. Jadi, sudah lihat bahwa Yesus latar belakang membuat khotbah di atas bukit adalah karena orang banyak ingin sekali mendengar. Jadi pendengarnya adalah orang mayoritas, bukan guru agama, bukan orang pintar, orang rakyat jelata. Pertanyaan berikutnya, kenapa banyak orang ingin mendengar Yesus? Kalau saudara baca di dalam Matius 4, saudara akan lihat ya bahwa Yesus mengadakan banyak mujizat. Dan orang datang berharap melihat mujizat yang lebih banyak atau ajaran yang lebih hebat dari Yesus. Nah, menghadapi orang yang mengharapkan mujizat, mengharapkan ajaran yang aneh-aneh, mungkin tentang akhir zaman, tentang hal-hal yang mengerikan, Yesus memulai mengajar dengan ajaran yang dengan nada yang sederhana. Dia katakan, berbahagialah. Jadi ini adalah pengajaran yang mengejutkan semua orang ya. Dan kalau saudara perhatikan kata berbahagialah, ya dalam bahasa Greka, bahasa aslinya, itu disebut sebagai, dituliskan makarios. Makarios itu bisa bahagia, bisa banyak berkat, bisa, kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutkan terberkatilah ya, banyak rezeki orang yang begini dan begitu ya. Baik, dan kalau saudara perhatikan ajaran Yesus di dalam khotbah di atas bukit ini sejalan dengan Matius Ulangan 28 ya. Di dalam Ulangan 28 Musa, Tuhan memberi firman kepada Musa ya. Musa berkata, kalau kamu dengar suara Tuhan baik-baik, ya, dan memperhatikan hukum Tuhan, maka kamu akan jadi bangsa yang besar. Dan yang ayat kedua dikatakan, sebab segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi banyak berkatnya kalau ikut hukum Tuhan. Dan kalau saudara memperhatikan seluruh perjanjian lama, itu inti pengajaran Tuhan itu digambarkan dalam bait suci. Di dalam bait suci sebenarnya cuma ada 3 pelajaran besar, bukan? Yaitu manusia harus bertobat, ya, bawa domba ke sini. Kemudian setelah pertobatan, berikutnya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan, yaitu dia akan mengadakan perubahan sifat atau mengadakan penyucian terhadap kita. Dan di balik ruangan yang paling terakhir, namanya bilik Maha Kudus, di mana kesempurnaan itu digambarkan di situ, itu adalah cita-cita Tuhan supaya manusia itu mempunyai kesempurnaan tabiat. Jadi bilik Maha Suci yang banyak upacara ini sebenarnya pengajarannya cuma 3. Dan 3 pengajaran ini Yesus ringkaskan dalam khotbah di atas bukit. Jadi saudara sekalian, dengan kata lain, khotbah di atas bukit adalah Yesus merangkum seluruh perjanjian lama dalam 3 pasal. Menarik bukan? Baik. Sekarang kita mau belajar ucapan pertama. Ajaran pertama dari khotbah di atas bukit, yaitu ucapan bahagia di bukit ya. Baik, 8 ucapan bahagia. Ya, ada yang sebut 9, 10, ada yang sebut 11, tetapi menurut hitungan saya harusnya 8 ya. Baik, 8 itu terdiri dari 1 dan 2, saya beri warna kuning. Yesus berkata, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Yang kedua, Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita. Dan yang 3 sampai 7, Yesus berkata, berbahagia orang yang lemah lembut, berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran.
Yang kelima, berbahagia orang yang murah hatinya. Yang keenam, berbahagia orang yang suci hatinya. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai. Dan yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, kalau saudara lihat 8 ucapan ini, mungkin saudara ya tidak perhatikan bahwa ajaran ini mengandung keteraturan. Misalnya ini yang saya perhatikan. Ternyata Yesus bukan mengajar asal bicara. Ini tertib sekali ya. Misalnya nomor 1 dan 2. Berbahagialah orang yang miskin, berbahagia orang yang berduka cita. Ini adalah peristiwa yang tidak terlihat mata, yaitu terjadi dalam hati manusia. Dan yang ketiga sampai ke-8 adalah yang terlihat, bisa dirasakan oleh orang lain ya. Dan bagi nomor 1 dan 2 yang terjadi di dalam hati manusia itu, kita juga boleh sebut itu sebagai pertobatan. Dan yang 3 sampai 7 itu kita sebut sebagai perubahan sifat atau penyucian. Kalau pertobatan disebut dalam teologi disebut pembenaran oleh iman, dan perubahan sifat dalam teologi disebut penyucian oleh iman. Dan yang ke-8 menurut saya adalah puncak ya dari rencana Yesus buat manusia, yaitu perubahan tabiat ya. Dia menjadi orang yang berbahagia walaupun dalam segala situasi. Apakah miskin atau kaya, dianiaya atau bebas, dia tetap orang yang berbahagia. Jadi khotbah 8 ucapan Yesus di atas bukit bisa kita bagi ya menjadi 3 bagian ini. Dan yang tidak terlihat ini saya sebut sebagai fondasi bahagia ya. Ini di dalam ayat 3 dan 4, Matius 5, 3 dan 4, Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Nah, kalau saudara membaca ini, kalau saudara membayangkan jadi pendengar saat itu, saudara juga akan kaget. Kita berharap bahwa orang yang masuk surga adalah orang yang agamanya bagus, bayar perpuluhan, buat amal. Tetapi yang keluar dari mulut Yesus adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang duka cita. Itu sebabnya pendengar ingin sekali mendengar lebih lanjut. Dan saya ingin sebut 2 bagian ini sebut fondasi kebahagiaan. Kenapa? Karena dia adalah dasar untuk kebahagiaan yang berikutnya ya. Dan yang terlihat ada 5 poin ya. Yesus katakan ke-5 poin ini adalah lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati, suci hati, membawa damai. Dan ini tidak terlihat, ini adalah sebuah kebiasaan baru setelah seseorang mengalami pertobatan. Saya sebut ini kalau rumah, yang tadi saya sebut sebagai fondasi, sekarang saya sebut sebagai pilar ya atau tiang rumah. Dan setelah terjadi perubahan sifat, Tuhan ingin tabiat kita berubah. Sifat itu jadi permanen, jadi tabiat. Dan saya sebut ini sebagai puncak atau atap ya kebahagiaan. Ya, Yesus dalam Matius 5 ayat 10 sampai 12 memberikan 3 ayat untuk puncak kebahagiaan. Nah, kalau saudara membaca Alkitab, ayat yang paling sering digunakan biasanya ayat yang Tuhan ingin tekankan. Kalau begitu, puncak kebahagiaan ini adalah tujuan yang Yesus mau ajarkan kepada orang Kristen. Kalau kamu mau jadi Kristen, tujuan tertinggi adalah ini. Ya, apa yang dimaksud tujuan tertinggi oleh Yesus di dalam ayat 10, 11, dan 12 dikatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Kemudian ada 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Jadi puncak dari pengalaman orang Kristen adalah selalu berbahagia apapun keadaan keuangannya, apapun keadaan fisiknya.
Jadi kebahagiaan itu memancar dari dalam keluar. Inilah tujuan tertinggi dari Yesus. Nah, saudara sekalian, kita tidak akan pelajari semuanya, saya akan mempelajari fondasinya. Jadi saudara sekalian, sebagai ringkasan 8 ucapan bahagia, kalau boleh saya gambarkan supaya gampang kita mengingatnya, yaitu seperti gambar rumah, ya. Yang di fondasinya itu adalah 2 ucapan bahagia. Dan 5 tiangnya adalah 5 ciri orang yang berbahagia, atau 5 sifat orang yang berbahagia. Dan atapnya adalah 1 puncak. 1 puncaknya apa? Yaitu bersukacita dan berbahagia apapun keadaannya. Jadi 2 fondasi, 5 pilar, 1 puncak, ya. Itulah 8 ajaran kebahagiaan dari Yesus. Baik, hari ini saya akan mengajak kita untuk memperdalam, merenungkan ini, fondasi bahagia. Kalau saya bilang fondasi, berarti ini yang paling penting atau paling awal. Kalau kita tidak pernah mengalami ini, maka tidak pernah kita akan bahagia. Atau kebahagiaan kita akan sementara. Kalau begitu, fondasi ini adalah benar-benar penting, bukan? Ini harus kita ketahui. Kita harus alami juga. Baik, fondasi kebahagiaan yang Yesus maksud apa? Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, pertanyaannya, apa artinya ini? Ya, di dalam ayat 3 ya, Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Jadi, ini penting sekali sebab Yesus bilang orang yang miskin di hadapan Allah bisa masuk surga. Bisa masuk surga. Nah, apa artinya kaya dan miskin secara rohani dalam Alkitab? Kita ambil ya, saya coba menerangkan dengan cara yang paling mudah. Wahyu 3:17, Yesus berkata, ya, karena engkau berkata, ini adalah firman Tuhan kepada gereja akhir zaman, Laodikia, ya. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya, padahal engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Jadi kalau begitu, secara mudah ya, kita bisa simpulkan begini. Kaya, itu artinya tidak perlu bantuan, kan? Secara dunia, kalau orang kaya kan nggak perlu bantuan dari orang lain. Semua bisa dia lakukan. Nah, dalam hal rohani, kita bisa ambil makna yang mirip, yaitu orang kaya itu adalah, kaya secara rohani adalah orang yang tidak memerlukan bantuan Tuhan. Orang yang miskin secara rohani artinya apa? Orang yang memerlukan bantuan Tuhan. Dia merasa tidak layak masuk surga. Dia merasa jahat di hadapan Tuhan. Jadi dia perlu bantuan. Itulah miskin secara rohani atau miskin di hadapan Allah. Dan kita ingin mengajukan pertanyaan juga, mengapa kalau orang miskin rohani, kenapa Yesus bilang berbahagia? Nah, di dalam seluruh Injil itu semuanya juga saling menerangkan satu dan yang lain, dan itu prinsip belajar Alkitab yang baik ya. Biarkan Alkitab menjadi kamus bagi dirinya sendiri. Nah, di dalam Matius 18, kita dapati Yesus menceritakan sebuah perumpamaan yang menolong kita mengerti mengapa orang yang miskin rohani itu, Yesus bilang, bahagia. Yesus bilang ada 2 orang berdoa, satu Farisi, dan waktu berdoa dia memuji diri dan tidak merasa berdosa, tetapi orang kedua, yaitu pemungut cukai, pemungut pajak, ya di dalam ayat Lukas 18 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ayat 14, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah." Jadi kalau begitu, kenapa orang yang miskin secara rohani berbahagia? Sebab dia itu dibenarkan Allah. Artinya, walaupun dosanya banyak, dianggap benar, diterima oleh Allah.
diampuni dosanya. Jadi kita sekarang juga bisa mengerti ya logika yang Yesus ajarkan kepada kita bahwa orang yang miskin rohaninya, yang merasa tidak mampu secara rohani, dia akan mendapatkan surga. Bukan karena dia hebat, tetapi karena Tuhan mau menolong orang ini. Jadi apa arti miskin di hadapan Allah? Dia adalah orang yang merasa tidak layak di hadapan Allah, merasa tidak mampu, merasa diri tidak baik, tidak percaya amal saya sendiri bisa mendapatkan surga. Jadi dia adalah orang yang membutuhkan pertolongan Allah, dan termasuk orang di luar agama juga. Ya, banyak orang berpikir bahwa apakah orang di luar, orang Kristen bisa diselamatkan? Ayat ini membukakan cakrawala kepada kita bahwa di luar agama Kristen, setiap orang yang membutuhkan kuasa yang lebih tinggi untuk menyelamatkan hidupnya, orang ini layak dapat surga. Oke. Nah, yang kedua, fondasi yang kedua Yesus katakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa artinya saudara sekalian? Berduka, ya, makna rohani berduka cita. Ya, kalau orang biasanya mengalami kematian anggota keluarganya, dia berduka cita sekali karena ya dia sedih sebab dia melihat kematian. Nah, tetapi kita mau belajar apa artinya berduka secara rohani. 2 Korintus 7 ayat 10, Paulus bisa menolong kita ya. Paulus katakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Nah, jadi kalau begitu, Yesus bilang, berbahagialah orang yang berduka cita, ya itu artinya orang yang menangisi dosanya, menyesali dosanya. Ya, bukan takut akibat dosanya ya, tetapi memang dia benci sekali dengan perbuatannya, bukan hasil perbuatannya yang dia benci. Ya, banyak orang ditangkap polisi, ya dia kapok dan nangis di kantor polisi, tetapi belum tentu menyesali perbuatannya. Mungkin dia menyesal karena ketangkap ya. Oke. Dan arti berduka yang lain adalah berbalik, bertobat. Dia mau meninggalkan dosa. Dia menangis kenapa dia hidup ya, tega melakukan dosa yang seperti itu. Contoh berduka ya di dalam Alkitab, saya coba ambil kesedihan Daud waktu dia berzina dengan istri orang. Mazmur 51 adalah mazmur penyesalan Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan. Mari kita baca Mazmur 51 ayat 1. Ya, mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan kepadanya setelah dia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Nya yang besar. Nah, saudara sekalian, ini hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi bila mana kita membaca Mazmur 51, kita bisa merasakan betapa hancurnya hati Daud karena dia berzina dengan istri orang. Bukan hanya berzina, dia bunuh suami orang juga. Jadi sifatnya sangat jahat. Ya. Dan Daud adalah seorang anak yang baik sebenarnya, tetapi pada saat pencobaan datang, dia jatuh dan dia melakukan kejahatan yang begitu keji. Itu sebabnya di dalam Mazmur 51, dia ungkapkan penyesalannya yang luar biasa. Dan inilah contoh orang yang berduka dan orang yang menangis karena kesalahan yang dia pernah buat. Yesus bilang apa? Berbahagialah, karena orang ini akan dihiburkan. Nah, pertanyaan lagi adalah mengapa orang yang berduka atas dosa ini kok disebut berbahagia? Kita dapat juga keterangan dari Yakobus ya. Yakobus bilang dalam Yakobus 1, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wow,
Jadi kalau kita jatuh dalam dosa, Yakobus bilang apa? Anggaplah bahagia, suatu kebahagiaan. Kenapa? Ayat 3 diberikan alasannya. Karena dengan kamu jatuh di dalam dosa, ya, itu adalah ujian imanmu yang akan menghasilkan ketekunan. Jadi kita akan lebih tekun, lebih kuat, lebih berbuah, lebih mengandalkan Tuhan. Jadi kenapa Yesus bilang orang berduka itu berbahagia? Karena mereka akan naik kelas. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, Petrus bilang apa? Semua orang yang berduka dan menyesali dosa, ia adalah orang yang keluar dari kegelapan, masuk kepada terang yang ajaib. Jadi keluar dari hidup lama, berubah hidupnya, bukan cuma pindah agama, dia pindah kuadran, dia pindah kebiasaan, dia ganti pergaulan, ganti bacaan, ganti makanan, ya, pikirannya berubah. Dan orang yang mengalami perubahan dari gelap kepada terang, ayat 10, 1 Petrus 2 ayat 10 katakan, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Dengan kata lain, kita jadi anak Allah. Kalau begitu, dulu waktu kita dalam dosa, kita adalah anak iblis, bukan? Dan waktu kita menyesali, kita tinggal keluar dari dosa, kita disebut anak Allah atau menjadi umat Allah. Jadi kalau begitu, seorang anak kan bisa mewarisi rumah bapaknya, ya. Dengan kata lain, Yesus mengatakan berbahagialah orang berduka karena orang yang menyesali dosa pindah ke dalam terang, dia jadi umat Allah dan keluarga Allah. Dan karena keluarga, kita akan mewarisi rumah yang Bapa punya. Jadi saudara sekalian, 5 ucapan bahagia. Nah, 2 fondasi ini adalah saya sebut sebagai fondasi paling penting. Dan ini mengantarkan ke 5 ucapan bahagia berikutnya. Nah, dengan kata lain, Yesus mengajarkan bahwa 2 fondasi ini adalah titik pertobatan yang harus diikuti oleh perubahan sifat yang berikutnya. Nah, sifat yang berikutnya ada di dalam ucapan Yesus yang 5 lagi, yaitu kita sebut sebagai penyucian. Ya, tadi pembenaran atau pertobatan, sekarang perubahan sifat atau penyucian atau sanctification. Nah, tetapi pembahasan tentang 5 perubahan sifat orang yang berbahagia ini akan kita lanjutkan minggu depan, ya. Baik, jadi sebagai rangkuman saudara sekalian, saya ingin rangkumkan sebagai berikut. 8 ucapan bahagia Yesus adalah aplikasi rohani dari hukum Taurat. Dengan kata lain, 8 ucapan bahagia adalah sisi rohani dari agama. Dan yang paling dasar dari 8 ucapan bahagia adalah 2 ucapan yang pertama. Dan itu artinya sama dengan pertobatan seseorang. Dan pertobatan seseorang harus diikuti dengan perubahan sifat. Tanpa perubahan sifat, pertobatan adalah palsu. Dan perubahan sifat yang terus-menerus akan menghasilkan sebuah puncak kebahagiaan yang disebut tabiat seperti Kristus. Baik, itulah rangkuman dari 8 ucapan bahagia. Nah, sekarang saya ingin tutup dengan sebuah aplikasi, yaitu kalau ya menjadi miskin di hadapan Allah, itu adalah fondasi untuk bahagia. Saya ingin mengajak kita untuk mengajukan pertanyaan ini. Bagaimana caranya supaya miskin secara rohani, ya? Bagaimana caranya miskin secara rohani? Dan saya ingin mengusulkan 2 cara untuk menyadari kemiskinan kita. Dan ini ada di Alkitab. Ya, 2 cara untuk menyadari bahwa kita miskin adalah 1, bila mana kita mengalami titik terendah dalam hidup kita. Ada contohnya di dalam Lukas 5, ya. Simon Petrus pertama kali mengikuti Yesus, ya, disuruh menjadi penjala manusia dan dia mau.
Tetapi setelah ikut Yesus beberapa lama, hatinya mulai kecewa. Dan setelah dia kecewa, dia balik lagi jadi nelayan. Dan waktu jadi nelayan, semalaman tidak dapat ikan. Dengan bahasa sehari-hari, dia secara ekonomi lagi bangkrut-bangkrutnya ya. Dan waktu ekonomi lagi bangkrut-bangkrutnya, datang Yesus mendekati dia dan mengadakan sebuah mujizat, ya, di mana jaringnya itu penuh dengan ikan sampai sobek malah. Dan waktu Simon melihat ini, dia ketakutan dan dia bilang begini di ayat 8, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kapankah seseorang bisa mengalami melihat kemiskinan rohaninya? Waktu di titik terendah dalam hidupnya. Bagaimana cara yang kedua? Ya, tapi cara yang pertama ini cara yang paling menyakitkan ya. Kenapa? Karena harus bangkrut dulu, ada orang yang harus menjadi sakit dulu ya. Ada orang yang hidupnya harus hancur dulu, keluarganya berantakan dulu. Baru dia menyadari bahwa saya miskin sekali di hadapan Tuhan. Ada cara yang lebih murah, lebih resikonya rendah, supaya kita menyadari kemiskinan kita, yaitu apa? Berkenalan dengan orang kaya. Ya, dengan berkenalan dengan orang yang benar-benar kaya, kita akan merasa miskin kan? Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat berikutnya bilang, belajarlah kepadaku. Nah, Yesus mengundang semua orang yang punya beban, rasa bersalah dalam hatinya, hidupnya hancur. Yesus bilang, mari kepada saya, belajar sama saya. Jadi kalau kita belajar sama Yesus, maka kita akan berkenalan dengan seorang yang suci, seorang yang kaya. Dan memang Yesus adalah kaya secara rohani dan dia juga kaya secara materi. Ya, Alkitab katakan, emas, perak aku yang punya, aku yang bikin. Seluruh dunia, seluruh alam semesta diciptakan oleh Yesus. Jadi Yesus benar-benar kaya raya. Kalau kita datang kepada Yesus dan belajar kepada Dia, maka kita akan melihat betapa miskinnya kita. Jadi ini adalah cara yang lebih murah, bukan? Dalam Steps to Jesus, ini adalah versi modern dari Steps to Christ-nya, tulisan Ellen White, seorang penulis rohani yang sangat bagus. Saya ingin kutip kata-kata yang indah dari beliau. Dikatakan, lebih dekat kita datang kepada Yesus, lebih banyak kita melihat banyak sekali kesalahan dalam hidup kita. Kita bisa melihat kesalahan kita lebih jelas bila mana kita membandingkan sifat kita yang berdosa dengan juru selamat kita yang sempurna. Jadi belajar berkenalan dengan Yesus itu membuat kita menyadari kemiskinan kita. Dan ini adalah cara yang lebih murah dan tidak menyakitkan, bukan? Saudara sekalian, terima kasih. Itu sebabnya saya sangat menghargai bila mana saudara rindu ya datang untuk belajar Alkitab, Bible study. Setiap hari pengen baca sedikit dari Alkitab. Ya saudara sedang berkenalan dengan orang kaya, paling kaya di alam semesta, dan saudara melakukannya dengan cara yang aman. Ya. Baik, pelajaran kita telah selesai. Saya ingin bertanya, kalau saudara boleh pilih, mau pilih yang cara satu, ya, mengalami titik terendah dalam hidup kita, atau yang kedua, yaitu belajar terus tentang Yesus Kristus. Baik, mengakhiri ini sedikit, saya ingin ceritakan sedikit pengalaman saya untuk memperjelas apa yang saya maksud. Saya bertobat dengan dua cara ini, dua-duanya pernah ya. Satu kali ketika setelah saya percaya kepada Yesus, 10 tahun kemudian,
saya hanya ke gereja, tapi hidup saya tidak mengalami perubahan atau tidak dekat sama Tuhan. Dan saya mengalami sakit keras ya. Saya hidup menurut kemauan saya, nggak menurut prinsip Alkitab. Pada umur 32 sampai 34 saya mengalami penyakit yang sangat berat sampai akhirnya hampir mau mati. Waktu mau mati itu ketika umur 34 saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan hidup sekali lagi, saya nggak mau mati di umur 34 kalau boleh. Dan kalau saya sembuh, saya akan berikan hidup saya kepada Tuhan. Malam itu saya tidak jadi mati ya, singkat cerita. Dan setelah saya tidak jadi mati, saya rubah pola hidup saya, tidur saya percepat, tiap hari berolahraga, pola makan saya rubah, cara berpikir, cara bekerja saya rubah semua, bacaan saya ganti semua, dan puji Tuhan, hari ini saya berumur 59 dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ya, padahal waktu umur 34 sudah hampir mau mati. Dan saya mempelajari ini dengan cara yang bodoh ya. Saya mempelajarinya dengan cara harus mengalami titik terendah dalam hidup saya. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, saya mulai sibuk dengan bisnis dan mulai kurang rajin belajar Alkitab. Tetapi waktu itu saya tidak perlu mengalami titik yang lebih rendah. Satu kali saya bertemu dengan seorang pemimpin Bible study seperti ini, dan dia mengajarkan hanya semuanya dari Alkitab. Dan sejak saat itu, saya mulai menemukan lagi alasan kenapa saya makin lama makin jauh sama Tuhan. Dan waktu saya menyadari, saya ambil Alkitab setiap hari, dan saya mulai ingin mengenal Yesus Kristus lebih dekat. Puji Tuhan, hari ini saya masih setia ya orang Kristen. Doakan saya. Jadi saudara sekalian, saya telah pernah mengalami pertobatan dengan berada di titik terendah dalam hidup saya, dan cara yang kedua yaitu mempelajari firman Tuhan, mempelajari Yesus Kristus. Dan makin hari saya makin merasa miskin bahwa saya perlu Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, dengan dua cara ini saudara mau pilih yang mana? Semoga kita makin sadar bahwa janganlah tunggu sampai kita di titik sekarat baru kita menyadari keadaan kita. Mari kita bertobat selama masih ada kesempatan. Pelajari Yesus Kristus, ambil waktu belajar Alkitab setiap hari. Baik, itulah pelajaran yang ingin saya bagikan hari ini. Sebelum kita diskusi, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ajaran khotbah di atas bukit yang kami buka sebagian kecil pada malam ini. Tuhan, kami ingin mengerti dalamnya makna dari semua firman, supaya kami menjadi orang yang terberkati, orang yang berbahagia di dunia ini, bahkan di dunia yang akan Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, ajarilah kami. Roh Kudus kiranya berada di antara kami selama kami belajar, diberkati semua pendengar yang merindukan kebenaran. Kiranya Tuhan akan memuaskan kami semua. Bantu kami selama tanya jawab. Kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke, saya bicara berapa menit ya? 35 menit. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya kembalikan kepada pendeta untuk dipimpin dalam tanya jawab. Silakan kalau ada komentar atau tambahan dari saudara sekalian. Semoga ya pelajarannya cukup jelas. Thank you. Oke, Sister Femi. Angkat tangan, dipersilakan. Di unmute. Oke, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin bertanya, ada orang yang dari lahir sampai sekarang milioner.
ceritanya. Jadi dia tidak pernah merasakan kemiskinan, malah untuk membayangkan orang miskin itu bagaimana. Jadi seperti orang Farisi itu. Cara dia berjalan, cara dia berdoa, kepalanya menghadap ke atas. Itu bagaimana dengan orang yang begitu? Oh, oke. Ya, bagus Bu Femi. Orang yang kaya ya, kaya secara materi juga secara rohani ya, merasa kaya. Bagaimana orang seperti itu ya? Ya, orang itu sesungguhnya adalah orang yang perlu dikasihani ya. Ya, sesungguhnya mereka itu yang di Wahyu 3 ya, ayat 14, mulai Yesus bilang, kamu merasa kaya dan tidak butuh apa-apa, kamu itu miskin, malang, telanjang, buta. Itulah kondisi kalau orang tidak menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Ya, sedih juga ya. Dan ini orang-orang yang merasa kaya umumnya ada di dalam gereja. Itu yang sedih. Ya, itu yang sedih. Dan menolong orang di dalam gereja ini lebih susah. Kenapa? Karena mereka bentuknya baik. Seperti ya, dokter susah ya menolong orang yang nggak pernah bilang dia sakit. Jadi nggak mungkin kan dokter tarik pasien ke dalam kamar praktek. Jadi haruslah orang itu merasa sakit, baru dokter bisa berbuat sesuatu. Jadi orang ini, Bu Femi, orang ini kasihan sekali. Bagaimana dengan orang itu? Mungkin pertanyaannya lebih penting begini, bagaimana kalau itu terjadi sama saya? Dan kalau itu pertanyaannya itu penting sekali. Kalau bagaimana dengan nasib dia itu penting, tapi nggak begitu penting. Yang lebih penting, bagaimana kalau saya kayak begitu nggak sadar? Ya, ada dua cara ya tadi saya bilang. Satu, belajar lebih banyak Alkitab. Kenali sifat Yesus. Makin belajar, makin hancur hati kita. Nah, itu cara satu. Yang kedua, kalau nggak juga mau belajar, dan juga nggak kenal Yesus, dan juga nggak sadar juga, ya tunggu aja. Yesus bilang dalam Wahyu 3:19, siapa yang kukasihi, kuhajar. Ya, tunggu dihajar sama Tuhan. Dan seringkali Tuhan menghajar seseorang sampai terkapar di titik hidupnya yang paling bawah, baru dia kapok. Baru Tuhan, tolonglah saya. Jadi saya harap jangan yang kedua lah ya, Bu Femi ya. Sedih sekali kalau harus yang kedua. Tapi manusia ini ya memang keras kepala. Seringkali harus di ICU baru teriak-teriak. Iya. Seringkali harus keluarga hancur baru bertelut. Ya seringkali agak terlambat. Tapi no problem. Paling sedikit mau bertobat lah. Boleh begitu, Bu Femi? Oke. Thank you. Kita doakan ya orang-orang yang begitu. Dan ingat, pertanyakan pertanyaan itu sama diri kita sendiri. Thank you. Halo Pak Teguh. Pak Teguh, lama nggak jumpa ini. Shalom Pak Buruan. Shalom, shalom. Di Bible Study. Selamat malam. Ya, selamat jumpa. Silakan kalau ada komentar Pak. Terima Pak Buruan. Sebenarnya belum komentar tadi. Ini saya mau mempertanyakan lagi, apa yang melatar belakang khotbah di bukit ini pada saat itu? Apakah karena pengikut Kristus itu memang jatuh pada titik yang terendah atau karena tekanan sehingga Yesus memberikan semangat, atau bagaimana ya? Apakah pada saat itu yang mengikut Yesus ini kan dikejar-kejar sama orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Nah, itu melatar belakanginya apa ini? Dan kedua, ini kan kontradiksi dengan kebahagiaan duniawi, Pak Bubuan ya. Kalau kebahagiaan duniawi itu kan kalau kita lihat orang yang naik Mercy, naik Alfa, di bisnis, kayak itu Pak Bubuan bilang tadi. Kalau kita lihat di gereja itu ya
di first class lah ya duduknya kan gitu ya. Jadi itu kan nampak dari aura kita lihat orang yang bahagia. Tapi kalau orang yang ekonomi sulit ini kan kebahagiaan ini kan bisa juga berkaitan dengan masalah ekonomi, sukacita di hatinya. Kalau beban yang berat, situasi yang sulit, bagaimana kita menyatakan kebahagiaan? Inilah kalau dunia kan kontradiksi di antara yang disampaikan Tuhan Yesus tadi tentang 8 kebahagiaan itu dengan kebahagiaan duniawi. Tapi ya kita memang tadi seperti Pak Bukuan bilang tadi, kita nggak mau memilih yang pertama sampai titik nadir, kita baru kita kita supaya ternyata rupanya aku salah langkah gitu, sehingga aku harus perlu merubah karakter atau bertobat, kan itu Pak Bukuannya yang diharapkan tadi. Kita supaya berbahagia ini kalau kita belajar firman Tuhan, supaya jangan pilihan yang pertama, pilihan yang kedua. Dan mungkin pada khotbah Yesus di bukit ini, dia mau menyampaikan kali bahwasanya hidup berbahagia itu ya kita harus tahan terhadap tekanan-tekanan, baik dari segi ekonomi, dari segi kesehatan mungkin. Ini kan levelnya ini kan nggak biasa-biasa ini kan, hubungannya. Ini diperlukan effort yang kuat ini, baik kita di dalam kehidupan kita. Ini mungkin di dalam kita yang ada di sini ada hanya beberapa orang yang tahan ini untuk menghadapi situasi yang seperti disampaikan oleh Yesus ini. Berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah. Ini agak sulit ini memang. Tapi itu tadi pertanyaan Pak Bugan, apa latar belakang ini? Kedua, yang dimaksud Yesus di sini, kita ini apakah memang karena dunia ini penuh tekanan, kita supaya jangan jatuh kita mental kita, jadi kita di effortnya supaya kita kuat menghadapi segala macam tantangan. Itu dulu Pak Bugan, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan bagus Pak Togu. Oke, Pak Togu tanya 2 ya, apa latar belakang khotbah di atas bukit. Saya ulangi apa yang tadi kita pelajari, yaitu nomor 1, saya tambahkan. Tadi saya sudah bahas bahwa itu Yesus sedang menghadapi rakyat jelata yang kering kerohaniannya. Oke. Seringkali orang gereja begitu juga ya, datang gereja ya, tetapi tidak dapatkan sesuatu yang diperlukan oleh jiwanya, jadi kering. Nah, kita perlu tahu bahwa zaman Yesus itu kerohanian itu kering ya, karena Farisi itu cara melakukan agamanya itu sangat ritualistik, ya, formalitas, banyak upacara. Lalu ya seperti tadi Pak Togu bilang, orang kaya biasanya duduknya di depan, terhormat, mungkin lebih sering dilawat oleh orang Farisi. Kalau orang miskin, boro-boro dilawat, ditanya pun tidak ya. Jadi nomor 1, situasi latar belakang khotbah di atas bukit adalah kerohanian kering ya. Terus yang kedua, agama itu telah menjadi formalitas dan ritualistik. Dan yang ketiga adalah ukuran duniawi itu selalu menjadi ukuran agama. Ya, misalnya orang yang sumbang besar dipuji kerohaniannya ya. Misalnya orang yang aktif ya menghafal ayat Alkitab mungkin dipuji. Yang kelihatan bicaranya banyak, dia diangkat. Jadi 3 situasi ini ya, kerohanian kering, agama yang formalistik, ritualistik, yang ketiga ukuran dunia itu jadi ukuran gereja. Nah, dalam situasi yang seperti itu, orang kan merindukan sebuah makanan yang lebih rohani. Itu sebabnya Yesus waktu lihat orang banyak itu, ya dia seperti gembala yang kasihan. Ya, ini domba kok nggak ada yang urus. Seharusnya orang ke gereja dikasih makanan yang kenyang. Lah ini kok nggak ada makanan yang benar. Jadi dombanya kurus kering. Begitulah perasaan Yesus ya. Lalu Yesus dari pinggir laut, tempatnya nggak cukup, dia geser ke gunung, ke bukit. Nah, disitulah dia duduk, dan murid-murid suruh duduk, lalu dia berkhotbah.
Jadi latar belakangnya begitu Pak Togu. Dan kalau ya kita hubungkan dengan situasi zaman sekarang, mirip bukan? Banyak orang ya ke gereja mau cari kebenaran, tetapi yang dia dapat banyak kesombongan, dia lihat formalitas, dan dia nggak bisa sebut apa sih yang membuat saya kerohanian makin lama makin kering. Ya, tapi dia tahu bahwa hatinya merindukan sesuatu yang lebih tinggi. Dan Yesus tahu ini, makanya Yesus langsung berkhotbah. Ya, kumpulin semua, lalu dia mengajar. Mulai dengan 8 ucapan bahagia. Begitu Pak Togu, itu latar belakangnya ya. Pertanyaan Pak Togu yang kedua adalah, bagaimana bisa ya untuk kita berbahagia? Ini kan kontradiksi dengan situasi ukuran dunia ya. Misalnya kalau miskin mana bisa bahagia ya? Baik, sebenarnya bisa Pak Togu. Pak Togu kan pernah jatuh cinta. Dan orang yang jatuh cinta biasanya begini. Biasanya ditanya begini, kamu siap hidup miskin dengan pasanganmu? Siap. Kami siap biar makan dengan garam. Siap. Saya tinggal di Gubuk Derita. Oh, ada kan judul film ya, Gubuk Derita ya. Ya, itu kan judul-judul yang dibikin manis. Apa yang membuat orang mau tinggal di Gubuk Derita? Cinta bukan Pak Teguh ya? Jadi sebenarnya manusia itu bisa rela menderita, sanggup menderita kalau ada cinta kan? Dan Yesus memulai ajarannya dengan, kamu bisa berbahagia di dunia ini, apapun keadaannya. Kalau kamu miskin di hadapan Tuhan, yaitu kamu membutuhkan Tuhan, kamu ingin cari sesuatu kekuasaan yang lebih besar. Jadi hubungan dengan Tuhan itu, jatuh cinta kepada Tuhan itulah yang menyangkupkan kita untuk bisa bahagia di segala situasi. Tabiat berubah, ya begitulah yang terjadi. Jadi Pak Togu untuk memudahkan, saya pakai ilustrasi cinta atau ilustrasi kasih ya. Kasih kita kepada anak membuat kita sanggup ya tiap tahun nggak beli baju baru asal anak kita bisa sekolah. Ya orang tua biasanya begitu kan. Baik, jadi yang kedua ya bisa ya kita bisa hidup menderita bahagia walaupun menderita kalau ada cinta. Nah, hari ini kan kita belajar 2 dasar fondasi bahagia ini, yaitu kalau kita mengenal Yesus Kristus. Dan bahagia akan datang. Wah, semoga tidak terlalu teoritis nih. Pak Togu, boleh begitu Pak Togu? Pernah jatuh cinta kan Pak Togu ya? Pak Buguan, berbahagia itu sama dengan diberkati. Itu apa sama nggak ya? Iya, jadi ini kata berbahagia ini bahasa aslinya makarios. Itu gabungan antara bahagia dan berkat. Jadi bukan bahagia hanya joy ya, hahaha begitu, tetapi happy dan blessed. Jadi ada hoki, ada bahagia. Jadi gabungan dua-duanya. Ya, dua-duanya. Jadi dengan kata lain gini, Yesus bilang, terberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah. Terberkatilah orang yang menyesali dosanya. Kira-kira begitu, Pak Togu. Berarti Kalau prosesnya ini otomatis berkati. ya silakan Bu. Prosesnya maksudnya gitu Pak Buguan. Untuk mendapatkan halo. Ya untuk mendapatkan terberkati itu berarti prosesnya ada kan? Ada. Untuk berbalik itu artinya pertobatan gitu ya Pak Buguan. Iya. Nomor 1, pertobatan sejati. Pertobatan. Dan pertobatan dilanjutkan dengan perubahan sifat, dan sifat itu nanti jadi tabiat. Itulah kebahagiaan sejati. Berarti sasarannya dapat memperoleh damai sejahtera itu ya Pak Buguan ya, di dalam kehidupan kita. Iya. Dan untuk memulai mendapatkan itu semua, kata kuncinya dimulai dengan miskin di hadapan Allah, berduka karena dosa. Jadi pertobatan lah. Nah, kita bedakan pertobatan sejati dengan pertobatan intelek ya. Intelek itu gini, oh saya tahu Yesus Kristus mati buat saya tahu bahwa Alkitab ini firman Allah, itu pengetahuan kita. Tetapi pertobatan
pertobatan itu waktu kita sepenuh hati, bukan sepenuh otak, sepenuh hati. Oke. Mungkin Pak Bubuannya meninggalkan tata cara kehidupan dunia, itu yang dimaksud Pak Bubuan yang terakhir ya, bukan hanya pertobatannya aku diselamatkan oleh Tuhan, tapi kan bukan dalam arti sekedar itu kan, kita artinya perilaku kita pun harus meninggalkan tata cara kehidupan duniawi. Ini yang dimaksud pertobatan yang sejati itu Pak Bubuan. betul, betul. Dan Yesus mengajarkan kan pertobatan sejati nanti dilanjutkan dengan 6 sifat yang berikutnya. Nah, jadi kalau seseorang bilang, aku lulus MBA, tapi ya soal US dollar nggak ngerti, soal ekspor impor nggak ngerti, kita mulai ragu-ragu kan, ini kamu dapat MBA dari mana kan? Nah orang yang bilang saya bertobat, terus loh kok hidupnya sama dengan yang kemarin, makanannya sama, bibirnya ngomongnya sama aja. Wah, kita nih ragu ini, tobatnya dapat dari mana? Jadi sama lah begitu ya Pak Togu. Oke, jadi fondasinya pertobatan. Amin. Thank you Pak Togu. Bu Feni tadi ada mau komentar? Lanjut. Silakan penanya atau komentator lain. Kita senang, kita bisa belajar bersama aja ya. Bisa saya ingat. Oh ya, Bu Susan. Silakan, Bu Susan. Seperti tadi, banyak orang miskin, tapi bahagia juga. Yang penting, yang seperti kita pelajari, kita selalu merasa bersyukur. Contohnya, petani miskin, selalu bekerja mencangkul, mengeluarkan keringat tiap hari. Dan kehidupannya ya miskin, tapi dia merasa bahagia. Tidur cukup nyenyak kalau malam karena capek, dan hatinya juga tidak mempunyai beban. Itu yang saya pernah baca atau pengalaman dari orang-orang yang miskin ini. Seperti tadi Pak Togu ini kan. Banyak orang miskin lebih bahagia daripada kita, orang-orang yang lebih berkecukupan. Karena selalu bersyukur kepada Tuhan, menerima apa adanya. Itu yang pertama. Sekarang pertanyaan saya Pak Bubuan. Untuk orang-orang yang benar-benar bersyukur dan menerima apa adanya, hidup bahagia, walaupun dalam materi kekurangan atau miskin, dikatakan miskin, tapi mereka itu berbahagia. Nah, untuk orang-orang begini hanya belum mengenal akan Tuhan, hanya itu untuk saya. Tapi mereka dalam praktek sudah mempraktekkan semua ajaran yang Tuhan inginkan dari kita. Bagaimana dengan kalau banyak orang demikian? Saya banyak teman yang memang kekurangan, tapi hidup mereka merasa tidur nyenyak, tidak penyakit juga jarang datang karena mereka tidak ada beban dalam pikiran yang enggak ya maksudnya, yang negatif. Betul. Terima kasih Bu Susan. Ya, terima kasih yang pertama ya, betul ya, miskin, banyak yang bahagia juga. Tetapi yang Yesus lagi maksudkan ini khususnya miskin secara rohani, yaitu membutuhkan Tuhan ya. Jadi Yesus nggak bilang berbahagialah orang yang miskin, nggak punya kerjaan, nggak punya tas di rumah, bukan begitu. Yesus bilang berbahagialah orang yang miskin secara rohani, karena orang ini pasti Tuhan akan tolong, kira-kira begitu ya. Oke. Yang kedua, Bu Susan tanya bagaimana dengan orang ya yang tidak kenal Yesus, tapi benar-benar bersyukur ya, hidup seperti yang khotbah di atas bukit ini bilang, ya orang itu layak dapat surga. Nah, misalnya berbahagialah orang yang berduka cita karena dosa. Orang yang sedih karena saya buat gini sama istri saya, besok saya mau lebih baik sama istri saya. Besok saya mau lebih baik dari kepada anak saya. Dan dia setiap hari ingin memperbaiki kelakuannya. Ya. Dan Yesus bilang, orang begitu itu bisa dapat surga. Amin. Terima kasih.
Jadi saya harap orang Kristen jangan ragu-ragu, ya. Nah, mungkin ada yang nanti berpikir gini, kalau gitu buat apa jadi Kristen? Itu sama seperti saya suka bilang, untuk jadi kaya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. SD juga banyak yang jadi kaya. SMP, lulusan SMP juga banyak yang jadi kaya. Kalau untuk jadi kaya, nggak usah sekolah tinggi-tinggi. Tetapi kalau ada kesempatan sekolah tinggi, mau nggak kita sekolah? Mau, sebab kita akan belajar geografi, sejarah dunia, kita mengetahui lebih banyak bahasa, belajar bahasa Belanda, bahasa Inggris. Kan tujuan kita di dunia ini bukan hanya kaya, banyak yang ingin kita ketahui. Nah, apa gunanya menjadi orang Kristen? Banyak sekali ya. Kita belajar tata krama, sopan santun, bagaimana memilih istri, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana menghadapi amarah, bagaimana bersikap terhadap orang yang benci sama kita. Wah, banyak sekali hikmat yang kita pelajari kalau kita jadi orang Kristen, kalau kita Bible study. Bukan cuma masuk surga. Kalau cuma pengen masuk surga, nggak mesti jadi Kristen. Nggak mesti. Oke, jadi saya harap kita bisa bedakan itu ya. Tetapi kalau ada kesempatan jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen. Karena berkatnya banyak sekali. Ayat yang paling saya sering kutip untuk menjawab itu adalah Roma 3 ayat 2. Paulus kan mengkritik orang Yahudi. Lah orang Yahudi punya 10 hukum, 10 hukumnya dilanggar. Kamu ini munafik, tukang nyalahin orang lain. Kamu juga orang berdosa. Terus Paulus tanya gini, lah orang Yahudi ini ada Farisi, ada orang munafiknya. Apa gunanya jadi orang Yahudi? Dalam Roma 3 ayat 2, Paulus bilang, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi banyak sekali keuntungannya jadi orang Yahudi. Banyak sekali keuntungannya jadi orang Kristen. Banyak. Kalau orang Jawa bilang bukan hanya banyak, tapi banyak ya. Banyak. Banyak sekali. Banyak. Nah, jadi kalau soal masuk surga, orang luar yang tidak kenal Yesus bisa nggak masuk surga? Menurut 8 ucapan Yesus ini, kita bisa jawab, bisa. Begitu ya Bu Susan ya? Terima Jelas kasih. Ya. dan tegas ya. Thank you Bu Susan. Terima kasih. Pertanyaan. Ya. Bapak bilang nggak usah mengetahui Kristus. Bagaimana dengan Yahya 14 ayat 6? Oke, bagus. Ya, Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat saya. Ya. Tidak lewat aku. Oke. Nah, itu ayat sama Matius 5 seperti bertentangan ya, betul nggak Bu Femi ya? Ya. Ya, tapi dua-duanya diucapkan guru yang sama. Nah, sekarang kita gabung aja dua-duanya. Dua-duanya betul. Yohanes 14 ayat 6 betul. Matius 5 ayat 3 betul. Jadi kalau begitu, yang bisa membawa kita masuk surga adalah pemilik surga. Jadi pemilik surga, kita nggak usah sebut namanya Yesus lah. Jadi misalnya ada orang ya di luar agama Kristen, dan mereka merindukan pertolongan Tuhan. Jadi dia bilang dalam hatinya, aduh, hidup saya ini saya sebentar lagi mati. Apa yang saya harus lakukan? Saya perlu pertolongan Tuhan. Semua amal yang saya buat selama hidup nggak akan bisa menyelamatkan saya. Nah, dia minta tolong kepada pemilik surga. Tolong saya Tuhan. Nah, orang ini akan oleh pemilik surga bilang, oke, karena kamu minta tolong, saya akan antar ke surga. Jadi Yohanes 14 ayat 6 berlaku juga buat orang ini. Yang membawa dia ke surga adalah Yesus, pemilik surga. Boleh begitu Bu Femi? Jadi kita kalau baca Alkitab jangan pakai satu ayat untuk mengambil kesimpulan, tapi gabungkan. Dua-duanya betul, dua-duanya betul. Amin. 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 Ya. Betul. Amin. Kita tahu banyak orang di Perjanjian Lama itu nggak kenal Yesus Kristus ya, nggak kenal nama Yesus Kristus. Tapi kita tahu mereka diselamatkan ya.
Nebukadnezar, Musa, Abraham, ya, orang apa namanya, Majus, Ratu Sheba, ya Afrika, semua akan diselamatkan itu. Tidak kenal nama Yesus Kristus. Tapi mereka mengenal Tuhan direct. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan juga. Ya. Kita kenal namanya Yesus Kristus karena dia turun ke bumi, dicatat di Injil, kita baca. Mereka mungkin nggak baca yang bagian itu. Belum ada. Belum ada. Tapi mereka mengandalkan Tuhan. Ya. Oke. Bagus. Terima kasih. Halo Bu Kori. Apa kabar Bu Kori? Silakan. Suaranya nggak keluar. Harus keluar, masuk lagi, sekali lagi Bu Kori. Oke. Silakan yang lain sambil menunggu. Halo Pak Dokter John, silakan. Shalom ya. Mohon izin. Ini memang topik yang bagus, tapi sangat sukar dimengerti. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Dari sekian banyak itu ada 7 atau 8 tadi. Ada 3 yang benar-benar saya belum pahami, sehingga apabila saya berhadapan dengan orang yang berdiskusi mengenai Alkitab ini kadang-kadang saya suka keteter. Ya. 3 itu adalah berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah yang berduka, berbahagialah yang dianiaya. Nah, ini sebenarnya kalau saya pengertiannya sudah saya bisa tangkap. Tapi bagaimana caranya kita mengenalkan ini kepada teman atau mendiskusi kita? Itu. Kalau yang lain-lain kan dari 8 ini kan di kata-kata berbahagia ini kan sudah saya tangkap dan sudah saya bisa jelaskan ke mereka. Tapi ini 3 ini yang agak susah buat saya, makanya saya diam aja tadi. Gimana caranya mikirnya? Terima kasih Pak. Terima kasih. Wah, pertanyaan bagus, tapi ya agak sulit sebab menerangkan kepada siapa itu yang situasinya bisa berbeda-beda ya. Nah, contoh kalau kita mau menerangkan kepada teman kita yang Muslim. Saya satu kali bulan puasa, saya dengar khotbah yang bagus di masjid, dia bilang, apakah Allah itu tergerak oleh puasamu? Apakah karena kamu tidak makan Allah jadi bisa kamu robah pikirannya? Dia bilang, tidak. Allah tidak butuh puasamu, Allah butuh tobatmu. Wah, waktu saya dengar itu bagus sekali. Ini sama dengan khotbah di atas bukit. Allah akan memasukkan kamu ke surga bukan karena kamu ke gereja, tetapi karena kamu berduka karena kesalahanmu. Jadi sama ya kalau kita mau terangkan sama orang Islam. Kepada agama yang lain, mungkin kita bisa bantu bilang begini, Allah itu suci, dosa nggak bisa masuk surga. Semua agama umumnya setuju. Jadi semua orang yang membenci dosa, dia kekasih Allah. Jadi kita bisa bantu juga. Jadi miskin artinya secara rohani, itu memang Tuhan suka sekali. Dan itu sama seperti pasien yang mengaku sakit. Dokter senang kalau dia bilang, saya sakit, saya perlu bantuan. Dokter enak. Kalau saya kira Pak Dokter juga kalau orang datang, dok saya sehat. Terus dokter kan bingung ya, lah kenapa datang ke sini? Oke, lalu suruh periksa tes darah. Nggak mau saya merasa sehat. Nah, jadi susah kan kita mengobati dia ya. Baik, jadi kita bisa pakai berbagai cara untuk menolong orang mengerti miskin secara rohani dan membenci dosa, berduka karena dosa. Nah, bagaimana menerangkan soal dianiaya oleh karena kebenaran? Nah, dianiaya mungkin kita nggak mengalami, tapi coba perhatikan ayat 11 ya, 5 ayat 11. Yesus bilang, berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya dan difitnah. Kalau aniaya mungkin kita belum alami, tapi dicela itu diejek ya, betul ya, dihina atau difitnah, ya digosipkan. Itu sering ya. Orang ngomongin sesuatu yang jahat tentang kita, digosipkan. Itu kita sering alami.
Dan Yesus mau setelah kita kenal dia, kita harus rileks, nggak boleh panas kupingnya. Ya, tenang. Dan kalau kita bisa mengalami itu, ya itu artinya kita berbahagia waktu dianiaya. Nah, yang gampang begini Pak John ya, kalau sama orang luar biasanya kita nggak berani melawan. Coba kita praktek sama orang di rumah. Betul. Kalau istri bawel atau nyalahin kita, terus kita senyum. Wah, kalau suami sudah begitu, ilmunya sudah mulai tinggi lah, sudah mulai naik kelas. Atau begitu juga istri ya, suaminya bawel banget, nyalahin terus. Terus waktu disalahin istrinya hanya senyum, ya, nggak banyak jawab. Ilmunya sudah tinggi, ya. Naik kelas. Baik, jadi ada satu ayat yang bagus di Pak John di Yakobus 3. Setiap orang hendaklah lambat berkata, cepat mendengar. Coba itu kita praktekkan di rumah, ilmu kita sudah naik kelas sebenarnya itu. Kalau sanggup, lambat berkata dulu ya, Pak John. Gimana Pak John? Bagus, ini satu jawaban yang paling bagus sekali nih. Dan itu saya alami sehari-hari dalam keluarga saya, termasuk keponakan-keponakan saya. Kita bukan berbicara mengenai orang di seberang ya, kawan kita di seberang. Bukan. Dan ini jawaban yang paling bagus nih. Jadi berarti berbahagia itu kita juga harus terapkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Apa artinya kebahagiaan ini? Ya. Karena banyak orang sebagai teman-teman saya, saudara-saudara saya suka menganggap ini kok orang kaya kok orang miskin kok berbahagialah orang miskin. Karena mereka itu menganalogikan dengan orang miskin itu kan ya pakaiannya jelek, apa segala macam, nggak mampu, jalan kaki, nggak pakai sepatu ke gereja. Nah, itu mereka punya analoginya di situ. Jadi saya katakan bukan begitu, tapi saya nggak bisa benar-benar memasuki inti dari ini karena saya kan katakan belum paham benar ini, tapi sudah saya mulai mengerti. Jadi saya mulai dari keluarga, dari Pak Bung katakan tadi ya, anak-anak saya, keponakan saya, jadi saya mulai itu. Nah memang ini khotbah di atas bukit ini memang bagus sekali. Jadi pengertiannya ini, ya. Terima kasih Pak Un. Puji Tuhan. Amin. Oke, kita undang komentar yang lain. Kedengaran sudah? Bu Kori, iya tadi Bu Kori kurang jelas. Mesti keluar dulu, mesti keluar lagi. Tapi jawabannya kayaknya udah dari tadi dari Pak John, jawaban buat Pak John tadi kayaknya udah terjawab. Yang saya mau bertanya. Jadi gini, apakah kita butuh orang kayak saya sudah miskin, tapi saya tidak sadar bahwa saya miskin. Apakah kita juga udah butuh seseorang yang menyadarkan kita, hai Kori, kamu adalah seorang yang miskin. Apakah kita butuh juga orang lain menyadarkan? Kadang-kadang mungkin saya udah miskin, tapi saya nggak sadar. Ya, miskin secara rohani ya. Ya. Oke. Ya, apakah butuh orang lain? Tidak, yang kita butuh adalah Tuhan. Karena kalau orang lain bilang, biasanya kita kesal ya. Halo, you masih miskin ya, miskin di hadapan Tuhan. Terus langsung mungkin kita akan melihat dia, emang kau siapa? Apa kamu sudah benar ya? Jadi kita nggak butuh sesama manusia untuk tegur itu. Tadi saya terangkan bahwa ada dua cara untuk tahu kita miskin. Satu, jatuh di titik terendah hidup kita. Ya, mungkin sakit, keras, mungkin bangkrut, mungkin ya masalah keluarga, masalah. Jadi masalah adalah cara Tuhan untuk menguji kita. Bahwa kita tahu supaya kita sadar bahwa waduh, miskin ya saya. Miskin saya. Ya. Baru diomelin istri atau suami. Wah, sudah nggak tahan. Itu belum penganiayaan itu, baru omelan itu. Jadi kita tahu bahwa aduh miskin saya. Parah saya ini. Saya perlu Tuhan. Jadi masalah yang cara satu untuk mengetahui kemiskinan kita. Yang kedua, ya belajar Alkitab. Dengan belajar
kesempurnaan Tuhan, makin kita belajar, makin kita rasa jahat gitu. Ya seperti orang Indonesia, bahasa pepatah bilang apa? Seperti ilmu padi ya. Makin berisi, makin merunduk. Ya, mungkin kalau kita adalah seorang ahli fisika atau ahli teknik atau kedokteran, makin kita pelajari misalnya kedokteran ya, tubuh manusia ya Pak John, makin kita merasa bahwa sedikit yang saya mengerti. Begitu ya Pak John ya? Betul, betul. Makin kita pelajari ini tubuh, loh, makin rasa saya perlu belajar lebih banyak. Nah, begitulah kalau kita belajar Alkitab. Kita belajar sifat Yesus, makin kita belajar, makin kita rasa jahat kita. Makin kita jauh dari Alkitab, makin rasa kita orang hebat. Begitu Bu Kori. Jadi ada dua cara untuk menyadari bahwa kita orang miskin. Ya. Kenalanlah sama orang kaya. Orang kaya itu namanya Yesus Kristus. Begitu Bu Kori ya, gampang ya logika analoginya ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ada lagi. Hai, oh ya, Terus Femi, silakan. Sekarang begini, kalau saya marah sama orang, terus orang itu antepin aja, dia diam aja, tambah jengkel saya. Oh. Saya mau, kalau saya marah itu, dia jawab. Tapi kalau dia nggak jawab, makin jengkel. Oke. Ada ayat di Alkitab bilang, kalau orang marah, terus kita diamin seperti ditaruh bara di kepala katanya. Oke. Iya, ini Ibu Femi nanya untuk Bu Femi atau untuk orang yang diam aja itu, yang diam aja itu. Yang diam aja itu, Iya. saya juga. Oh. Tapi saya mau jawab dulu buat Bu Femi. Ya. Yang kalau kita marah, orang diam, lalu kita makin jengkel, itu kita belum lulus ini ucapan bahagia Yesus. Belum ya. Kita masih taman kanak-kanak ini. Belum level 1 juga belum. Aduh. Ya, kita belum lulus. Oke. Jadi jangan biasa marah. Ya. Jangan biasa jengkel ya. Boleh marah, tapi jangan berbuat dosa. Kalau sudah marah, udah gitu jengkel lagi, wah jadi bikin dosa. Jadi latihan supaya kalau kita marah itu kita ya seperti marah sama anak, ada orang tua yang kalau marah matanya melotot, tangannya mengangkat apa ya misalnya sabuk. Itu kalau menurut ahli psikologi pendidikan dia bilang gini, orang tua yang memarahi anak sambil melotot dan penuh kebencian sedang mendidik anaknya menjadi pemberontak. Bahaya sekali ya marah dengan keadaan melotot. Tetapi kalau kita orang tua berwibawa dan melihat anak kita melanggar, kita katakan, "Nak, saya mau perlu bicara sama kamu. Kenapa kamu melakukan ini dan itu?" Kita marah tapi berwibawa dan kita jangan berbuat dosa dengan marah. Oke. Jadi marah bisa bikin dosa dan bisa nggak dosa. Jadi jengkel itu jelas kelemahan tabiat kita. Jadi jangan gampang jengkel. Nah, kepada orang yang kalau dimarahi apa yang dia harus lakukan? Alkitab bilang ya diam. Diam ya. Kalau kamu nggak punya jawaban yang bagus, diam ya. Bahasa Inggris bilang apa? Silent is golden ya. Silent is golden. Yesus juga waktu Yesus disalib, ditanya pertanyaan yang menjebak. Nah, diam aja dia. Ya memang makin kesal mereka, makin pukul. Oke, dan memang seringkali menunda jawaban itu bagus untuk meredakan kemarahan ya. Guru saya dulu bilang gini, kalau bajumu kena tanah, jangan langsung dijentik begitu, jangan. Biarkan kering sebentar, lalu kamu jentik. Hampir bersih. Jadi kalau orang baru marah, jangan langsung ditangkis-tangkis. Itu namanya ngajak berantem. Jadi orang yang Bu Femi marahi sudah benar, dia diam itu.
Saya kira dia bijaksana itu. Cuman ada yang diamnya jangan cuek ya. Jangan ya. Kalau istri lagi marah, suami jangan bersiul-siul ya. Ada istri yang lapor sama saya, suami saya ini gimana kalau saya lagi marah dia bersiul malah. Jangan bersiul. Ya diam aja. Kalau dia lagi marah, ya kita diam. Tapi diamnya respect dong. Itu kemarahan akan cooling down. Ya. Kalau istri kita lagi menangis, suami-suami jangan marahi istrinya. Gitu aja nangis. Ya, jangan. Ya diam, biar aja dia nangis ya. Mungkin rangkul, usap-usap. Nangisnya selesai baru kasih nasihat. Begitu ya. Jadi jangan mudah marah di rumah karena itu adalah tanda apakah kita sudah bertobat atau belum. Boleh begitu ya, Sus Femi ya. Jadi kita perlu bertobat. Ya. Tapi Boleh saya saya tambahkan dikit? waktu saya masih kecil, kalau ada tamu, saya tuh suka sekali duduk di ruang tamu itu. Nah, tapi kalau mata saya sama mata mama ketemu, dia melotot aja, kita langsung berdiri. Maksudnya, nggak boleh duduk di situ kalau ada tamu. Nggak perlu ngomong, baru melotot aja gitu kita sudah tahu. Bagus mamanya, berwibawa. Matanya besarkan sedikit, ya jangan bentak, bagus. Nggak ngomong, nggak ada keluar apa, cuma melotot aja matanya gitu, terus kita berdiri. Bagus. Bagus. Ya, tapi matanya belototnya jangan terlalu besar ya kalau yang kita yang lain. Kalau terlalu besar marah juga namanya itu, Bu. Gimana kalau tanda lah. Nah, ya, ada tanda lah ya. Oke. Bagus. Mama yang bijaksana. Pak Dokter. Jadi saya mau kasih satu masukan ini buat Bu Femi ya. Kalau kita sudah umur dari segi kesehatan ini, buat saya berbagi ya, ya. Kalau kita sudah umur begini, kita lebih baik kita kendalikan diri kita. Karena kalau umur begini, karena saya pengalaman mendapat pasien-pasien di umur 60 tahun ke atas, stroke. Itu katanya kenapa stroke dia? Kenapa keadaan begini? Oh lagi marah-marah, tahu-tahu dia jatuh. Jadi sudahlah kita bijaksana aja. Nggak usah marah-marah. Bicara seperti Pak Bung katakan tadi. Kita harus bicara secara bijaksana, pelan-pelan. Kendalikan diri itu. Kendalikan. Apalagi kalau kita sudah di kepala 7, wah bisa tekanan darahnya tinggi kemana-mana itu. Oke, itu tambahan dari saya aja. Terima kasih. Amin. Bagus dari segi kesehatan. Ya. Oh iya, kita perlu ingat bahwa seringkali jengkel, ya kita pikir itu bukan marah, itu sejenis marah juga ya, sejenis marah juga. Jadi hati-hati sama emosi negatif ya. Terima kasih Dr. John ya. Oh, emosi negatif. Ada bahasa Sunda bilang keki ya. Bu Susan masih ingat ya kata keki ya? Iya, tahu. Oh. Keki itu bisa bikin nggak tidur itu. Kehel ya. Kesel ya. Keki itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Kalau bahasa Indonesia ya, ya boleh lah. keki itu bahasa Cina. Keki. Ya betul, sebenarnya keki itu bahasa Cina itu. Bahasa Hokkien. Hokkien. Oke. Jadi ingat emosi negatif semuanya buruk ya. Jadi kita belajar ilmu berbahagia dari Yesus ini sebenarnya sedang memberkati diri kita sendiri. Ya, dengan kita rendah hati, suara lemah lembut ya. Difitnah, diomelin kita tetap tenang dan berbahagia. Itu kita sedang mendapatkan berkat kesehatan yang limpah. Makasih Dr. John ingetin ini ya. Yeah. Wow. Oke. Sebelum masuk surga di dunia ini kita udah dapat manfaat lah. Silakan kalau ada yang lain. Hatur nuhun Pak Buguan, bagus sekali, banyak belajar saya. Amin. Praktekkan sama suami lebih bagus lagi ya. Iya. Ya. Menurut saya di rumah tangga itu bagus sekali, tempat belajar yang bagus. Oh, halo siapa yang tadi? Pak Togu. Pak Togu, silakan Pak Togu. Ini agak
ada buka-buka di Google juga ini. Ini seperti kayak dibilang berbahagialah teraniaya atau menderita. Itu kan ada juga seperti kutukan. Artinya penderitaan itu kan kutukan, kesengsaraan. Nah, itu bagaimana tuh berkaitannya dengan berkat, Pak Bubuan? Artinya kalau berkat itu kan menggambarkan menikmati sukacita. Kan tadi kita kepada penderitaan kita baru bisa mendapat berkat atau berbahagia. Apakah tadi kalau kita mengalami kesenangan duka yang tadi seperti kita hadapi tadi itu bukan kutukan tuh Pak Bubuan? Di dalam firman Tuhan bagaimana itu perbedaan kutukan dengan berkat ini membedakan ini nanti tahap-tahap prosesnya apakah ke berkat gitu? Oke. Mungkin Pak Togut maksudkan ini apakah miskin itu kutukan atau bukan? Atau berkat? Oke. Artinya kalau tadi kan dibilang miskin di hadapan Tuhan atau menghadapi kesengsaraan. Kalau kita lewati itu seperti memberikan effort yang diberikan Tuhan Yesus tadi di 8 kebahagiaan tadi, itu baru kita mendapatkan berkat. Apakah bukan kutukan itu tadi itu kalau kesengsaraan, penganiayaan atau segala macam. Iya. Baik, terima kasih. Bagus Pak Togu. Sengsara itu bukan kutukan ya. Dalam konteks Alkitab, kesengsaraan, kesusahan, ujian adalah alat Tuhan untuk mendidik kita. Jadi itu alat pendidikan. Jadi bukan kutukan. Tetapi di Alkitab memang ada kutukan juga, yaitu kalau kamu ya melanggar ya kata firman Tuhan, tidak menuruti firman Tuhan yang saya sebutkan ini, maka segala penyakit akan menyertaimu. Jadi itu akibat dari pelanggaran. Tetapi seringkali Tuhan mengizinkan kutuk itu terjadi untuk jadi alat pendidikan ya. Jadi sengsara tidak selamanya kita boleh sebut sebagai kutuk, jangan-jangan ya. Itu adalah hajaran dari Tuhan buat kita begitu Pak Togu. Jadi miskin ya, sekali-sekali kita misalnya suatu hari seseorang jatuh miskin, ya itu adalah alat didikan Tuhan. Miskin itu kan temporer ya, situasi yang temporer, bukan permanen, bisa diperbaiki. Jadi jangan kita lihat itu sebagai kutukan. Oh iya, mungkin saya hubungkan gini Pak Togu. Zaman sekarang banyak orang Kristen kalau mobilnya katakanlah 10 tahun nggak ganti-ganti, itu kena kutuk tuh. Ya, aduh, jadi itu ajaran salah ya, enggak. Hidup sederhana itu seringkali ditafsirkan hidup sengsara ya, beda ya. Dan Yesus sengaja datang ke dunia ini sebagai orang miskin untuk menunjukkan bahwa bagaimana caranya bisa hidup miskin tapi tetap jadi berkat, hidup miskin tetap bahagia. Jadi dia datang untuk kasih contoh. Jadi nggak usah kita anggap bahwa miskin itu artinya dikutuk Tuhan. Enggak. Itu situasi sementara bisa keluar. Nah, sekalipun seseorang kena kutuk seperti orang Israel, ya Tuhan bilang, segala penyakit tidak akan menimpa kamu, kata Tuhan. Dijanji di Keluaran 15. Kalau kamu turuti segala perintahku, segala penyakit tidak akan ada di orang Israel. Waktu Yesus datang, banyak orang sakit kan di Israel, buta, lumpuh, berarti melanggar mereka. Nah, apakah kutuk ini bisa diputus? Bisa ya. Begitu orang buta berkenalan dengan Yesus, dia sembuh. Begitu seorang pezina berkenalan dengan Yesus, hidupnya diangkat. Jadi, berkenalan dengan Yesus adalah cara untuk memutus kutuk. Jadi saya jawab dengan dua hal itu ya. Satu, sengsara tidak selalu kutuk. Yang kedua, memang ada kutukan dari Tuhan, tapi itu bisa diputus kalau kita mengenal Yesus lebih dekat. Boleh begitu Pak Togu? Apa menjawab ya? Artinya benar Pak Boga menurut saya. Tapi kan orang kan ada kadang-kadang mengalami penderitaan terus.
lewat dari situasi ini, kayak si Ayub misalnya kan, kalau kayak contoh Ayub. Itu kan kalau kita sebagai manusia melihat itu seperti kutukan kan itu kok bukunya. Arti kutukan itu dosa masa lalu yang menjadi tanggung jawab kita pada saat ini. Mungkin dosa nenek moyang kita yang dulunya berbuat masalah. Itu kan seperti kita merasa kita terkutuk mungkin ya. Artinya kan ini dalam membedakan kalau orang tidak tahan terhadap penderitaan itu seperti kutukan dia merasakan. Makanya mungkin menghilangkan ini sifat pemikiran kita tadi itu. Kan banyak juga orang Pak, misalnya lewat dari suatu masalah, timbul masalah baru lagi. Misalnya si A, ada anaknya persoalan lagi, masuk lagi. Ada yang terus menerus orang memang mengalami persoalan-persoalan hidup itu sampai dia mungkin akhir hayat hidupnya. Orang melihat kan kadang-kadang ini suatu kutukan di dalam kehidupan keluarganya. Nah itu maksudnya dari pembukuan. Memang susah memang kan kita membedakan yang dibilang Tuhan Yesus tadi itu berbahagialah orang yang teraniaya, yang sengsara. Nah ini kan kalau tidak secara keimanan menjawab itu, ini bisa lari ya meninggalkan Tuhan kan gitu Pak Bugon ya. Ya, betul. Ya, betul. Jadi kutukan itu Yesus beberapa minggu lalu kita belajar Yesus bilang di dalam Yohanes 9 ya. Orang bertanya, ini orang buta ini siapa yang kena kutuk nih? Dosa siapa? Dosa dia, dosa bapaknya, nenek moyangnya, atau siapa yang salah? Yesus bilang, enggak, bukan salah siapa-siapa. Tuhan punya maksud. Jadi Yesus sedang mengajar kita bahwa penderitaan itu ada maksud tertentu. Ya, supaya kita lebih dekat sama Kristus mungkin, ya, supaya kita mencari Tuhan, dan berbagai maksud yang lain. Jadi penderitaan nggak selalu kutukan. Bisa diperbaiki. Tapi di dalam firman Tuhan ada juga kutukan ya Pak Bukan ya? Ada juga. Ada. Ya? Ada, tapi sifatnya kan sementara kutukan itu. Tidak permanen. Kutukan itu sebenarnya ya, kutukan itu boleh kita bilang hukuman lah. Kalau orang dunia sering bilang kutukan itu kayak turun-temurun gitu ya. Iya. Ya ada orang begini, hari ini celaka. Ya, hari ini bapaknya tabrakan, besok ibunya, nanti besok anaknya kakinya patah, nanti besok siapanya sakit. Jadi dia merasa, wah saya ini dikutuk Tuhan. Nah itu hanya cara berpikir yang orang yang tidak belajar Alkitab. Nah kalau kita belajar Alkitab kan kita dapat contoh-contoh di Alkitab, jadi kita bisa melihat persoalan lebih terang. Itu sebabnya Alkitab ini buku yang bagus sekali kita belajar. Luar biasa, ya. Seperti yang itu Pak bilang yang menciptakan lagu itu yang apa? Yang anaknya mau sama istri ke Inggris itu kan kalau orang yang imannya tanggung-tanggung itu Pak Buguan. Ini betul. Sulit kali Tuhan kok aku mengalami sesulit itu kan itu Pak. Betul, betul. Ya karena ada orang yang selalu maunya dapat berkat aja ya. Kalau susah nggak mau ya. Hari ini kita belajar berbahagialah orang yang dianiaya, tapi dia akan dapat berkat. Oke. Karena paling enak mendengar bahagia itu Pak Bukuan. Kalau mendengar berbahagia itu hati kita kan naik gitu aura kita, semangat kita. Tapi kalau mendengar penderitaan itu lesu semua. Iya betul. Padahal penderitaan banyak bagusnya kan? Betul, ya. Ya. Kalau anak kita mau punya anak yang hebat, kasihlah menderita sedikit. Betul ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berpengalaman. Kalau anak dimanja nggak akan jadi apa-apa. Nah, ya kasih kesusahan sedikit lah. Oke. Kasih beban sedikit. Oke, jadi dengan belajar Alkitab, cara kita memandang urusan di dunia ini berubah, Pak Teguh. Betul ya? Kita nggak akan gampang ngeluh, kita dapat perspektif yang tepat. Thank you. Apakah, thank you Pak Teguh, ada komentar lain? Oh, ada chat ya, saya baca ini. Oke, dari Pak Budi, thank you. Saya baca pertanyaan Pak Budi.
Tadi disampaikan oleh Pak Yobuan bahwa mengikut Tuhan ada banyak berkat, tapi kenapa para rasul Yesus justru mengalami banyak penderitaan atau siksaan? Apakah ada makna yang lain di balik penderitaan dan penyiksaan itu? Oh ya, ikut Yesus akan dapat berkat, tetapi bukan selalu berkat materi. Pada zaman Yesus, orang selalu berpendapat bahwa kalau ikut Yesus, ukurannya dunia. Misalnya punya rumah yang bagus, hidup yang dihormati, ya, jabatan, pendidikan. Dan Yesus membalikan semua. Bahwa orang bisa dapat berkat kalau dia secara rohani itu rendah hati, ya, lalu dia bertobat, itu adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Nah, berkatnya apa? Nah, Pak Budi mungkin terpengaruh oleh pendapat orang dunia bahwa berkat itu berupa mobil, uang, ya. Bukan. Berkat yang Yesus bilang, berbahagialah. Bahagia itu sebuah berkat. Karena banyak orang kaya kan nggak punya bahagia. Dia punya uang tapi nggak punya bahagia. Jadi bahagia adalah sebuah berkat besar kalau kita bisa berbahagia. Ya, kita bisa berbahagia waktu punya uang, berbahagia waktu susah. Jadi bahagia itu selalu ada, dan itulah orang yang paling berbahagia di dunia ini, dapat berkat, ya. Jadi Pak Budi begitu, ya. Dan Rasul mengapa mengalami banyak penyiksaan? Ya, itu untuk menguji apakah iman mereka itu kuat. Kalau iman mereka kuat, mereka akan tetap berbahagia. Paulus dalam tulisan yang terkenal Filipi, ya. Paulus menulis Filipi itu, kitab Filipi dari penjara. Dan dia menulis satu kalimat yang terkenal sekarang. Aku katakan bersukacitalah. Sekali lagi, bersukacitalah. Lah orang susah kok menghibur kita. Itu iman yang luar biasa. Kalau kita miskin, kita masih nyumbang. Itu baru hebat. Kalau kita kelebihan uang, nyumbang sedikit, biasa. Biasa itu. Tapi ini orang sudah miskin, nolong orang. Ini hebat. Dan itu jadi berkat. Satu kali, Pak Dokter, ini nggak tahu benar atau enggak, saya membaca sebuah ilustrasi di Amerika, orang-orang yang sakit jiwa, sakit mental ini, yang stres, depresi, ya, psikologi ada masalah, kalau dilayani pakai obat, dirawat, itu makin hari makin gila, obatnya makin berat. Ya. Nah, satu kali rumah sakit ini bikin eksperimen. Orang yang sakit jiwa ini disuruh melayani orang lain. Ya, dia perlu dilayani, tapi suruh melayani. Jadi sapu rumah orang, bantu rumah orang yang stres suruh menghibur orang yang lain. Hasilnya apa? Luar biasa, orang sakit jiwa banyak yang sembuh. Ya betul, saya pernah baca itu. Menurut saya masuk akal. Ya. Suatu hari Pak Togu tahu waktu muda saya pernah putus cinta. Waktu saya putus cinta, aduh rasanya mau bunuh diri deh. Aduh udah dunia mau kiamat deh. Pacar saya pergi. Saya ingat cerita ini. Saya melawat anggota gereja. Ini saya bukan siapa-siapa, waktu itu anak muda. Saya kunjungi, siapa yang miskin-miskin di gereja. Saya kunjungi rumahnya. Waktu saya kunjungi, saya waktu itu sudah miskin, rumah saya sudah di gang. Dia rumahnya lebih kecil lagi, lebih ngeri lagi dari rumah saya. Begitu saya melawat orang miskin ini, begitu pulang saya jadi rasa, kok bodoh sekali ya, baru putus pacar sudah mau bunuh diri. Sejak waktu itu saya jadi lebih sehat. Ya, dan tidak bunuh diri. Bagus kalau kita melayani. Jadi Pak Budi, murid-murid Yesus mengalami sengsara, menguji iman mereka, supaya apakah mereka itu mementingkan diri, memperhatikan orang lain. Paulus hebat sekali ya. Dari penjara bilang, sekali lagi saya bilang, bersukacitalah. Jadi Bapak Ibu yang ada kesusahan di rumah, malulah sama Paulus ya, yang di penjara masih sanggup kasih nasihat sama kita ya. Pak Budi, pertanyaan yang kedua. Oke, sambil nunggu ya kalau ada pertanyaan lain. Apakah mungkin dalam diri seseorang terjadi dua kepribadian, yaitu gabungan antara tipe orang Farisi dan pemungut cukai?
karena ada orang yang bisa memiliki kepribadian ganda, dia bisa terkesan sangat baik dan rohani, tapi mendadak dia juga bisa berubah jadi sebaliknya. Bagaimana menurut Pak Yobuguan? Oh ya, bisa nggak orang punya dua kepribadian? Bisa, karena orang manusia bisa berpura-pura. Tapi itu sebenarnya bukan dua kepribadian menurut saya. Satu, pribadinya belum bertobat. Kepribadiannya belum bertobat. Jadi dia bisa punya dua muka. Ya. Muka pura-pura, muka suci. Belum lama ini di WA saya membaca seorang pendeta yang mencabuli remaja, anggota gerejanya. Dan pendeta ini ya di share di WA bahwa dia berkhotbah ya, jangan cabul, jangan berzina, jauhi pornografi. Dia sendiri kalau konsultasi sama anak muda katanya dipanggil ke kamar ya berbicara berdua. Jadi dia mendekati pencobaan. Nah, apakah orang ini berkepribadian dua? Menurut saya dia punya dua muka dan dia sedang bersandiwara. Kepribadiannya menurut bahasa Alkitab cuma satu, dia belum bertobat. Itu ya. Oke. Terima kasih. Jadi manusia bisa pura-pura dan manusia yang bisa dua muka berpura-pura adalah manusia munafik yang belum bertobat. Jadi kepribadiannya cuma satu di mata Tuhan. Makasih Pak Budi. Pertanyaan bagus. Komentar lain dipersilakan. Boleh saya tanya? Oh, Bu Meiti. Yes, silakan. Bukan tanya, ini ya pendapat sedikit lah. Saya rasa ini soal materi ya. Di dunia ini nggak semua orang diberikan kekayaan, semua kaya. Tapi ada juga orang yang berkekurangan. Saya rasa itu adalah satu ujian buat kita yang kaya. Apakah bagaimana kita menghadapi terhadap orang-orang yang berkekurangan. Dapat saya itu. Jadi di dunia ini ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Bagaimana pendapat kita sebagai umat Allah yang sudah mengenal kebenaran, bagaimana reaksi kita terhadap mereka? Karena sering tanpa diduga-duga kita dihadapi dengan orang yang depan kita. Itu pengalaman saya banyak soal itu. Lalu, ya tindakan kita bagaimana? Dan pengalaman pribadi biasanya kalau kita bisa sampai menolong, itu juga kita merasa bahagia. Dan ya kalau kita merasa bahagia dan kita merasakan, nah mungkin inilah yang Tuhan kendaki secara pribadi ya, bagi aku sendiri gitu. Bagus, Bu Meti sudah membicarakan salah satu ciri orang berbahagia yang berikut minggu depan kita pelajari, orangnya murah hati. Jadi orang murah hati akan berbahagia. Oke, Bu Meti, thank you. Siapa lagi tadi? Ya, dan miskin itu perlu kok. Menurut saya miskin. Miskin kalau orang sadar bahwa dia miskin, dia rajin. Kalau dia sadar miskin, dia jadi belajar. Kalau dia miskin, dia minta tolong. Jadi kemiskinan itu ada faedahnya juga. Nah, jadi satu ujian juga buat kita ini sebenarnya. Dan menguji juga yang bisa. Merasa yang menganggap diri lebih dari mereka itu. Iya, betul. Amin. Bagus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Medi. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan terakhir? Ya, waktu kita sudah hampir habis. Baik, kalau tidak ada, saya mau bilang terima kasih nih ya. Bagus, diskusi yang menarik. Ya, topik ya Yesus yang sulit ini. Walaupun sulit, tapi saya kira banyak orang sering melewatkannya ya. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan sediakan waktu untuk mempelajari ini ya. Matius 5, 6, 7 ya. Jadi kalau saudara punya waktu, bacalah Matius 5, 6, 7 yang tidak mengerti, kurang jelas, kita diskusikan sama-sama ya. Jadi kita akan bergerak pelan-pelan di Matius 5, 6, 7. Dan memang ini
3 pasal yang terkenal di seluruh dunia. Orang bicarakan ini. Di dunia non-Kristen juga kenal ajaran Yesus ini ya. Misalnya, kalau pipi kananmu ditampar, berilah pipi kiri. Itu terkenal seluruh dunia. Oke. So, semoga pelajaran hari ini jadi berkat, dan minggu-minggu depan juga kita akan dapat lebih banyak berkat lagi. Terima kasih atas komentar pertanyaan saudara sekalian. Saya kembalikan kepada Pendeta Tawaris untuk ditutup. Wah, terima kasih banyak Pak Ibu Guan, terima kasih. Kita tutup ya dengan doa tutup. Kita undang dengan hormat Bapak Dr. John. Ya. Terima kasih. Mari kita tutup acara pembelajaran Alkitab ini dengan tunduk hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Pada malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu melalui Pak Yobu Guan yang sudah menyebarkan firman-Mu kepada kami dan kepada yang mendengarkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan beristirahat. Tapi sebelum kami istirahat, kami akan mengatakan bahwa firman-Mu ini akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, serta akan lebih menguatkan iman kami Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kepada-Mu Tuhan, berkati Tuhan kami semua, pada Pak Bon juga, Tuhan berkati, Pak Pendeta juga, dan semua kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami akan beristirahat Tuhan, dan jauhkanlah kami dari mimpi-mimpi yang buruk dan gejala-gejala penyakit apabila kami sedang tidur Tuhan. Dan bangunkan kami pada besok pagi dalam keadaan segar lagi Tuhan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan sepanjang hari besok. Terima kasih semua Bapak, dan ampunilah segala salah dan dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih, dan semua doa kami ini yang kami sudah naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami sudah bersiap syukur dan berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Dr. John. Terima kasih.